Di dalam benua emas yang luas tepat di tengah langit, sepotong kulit hitam yang aneh tiba-tiba muncul. Ini adalah bagian kulit yang rusak dari klan Monsa yang dimenangkan oleh Lao Feng dalam pelelangan. Kulit hitam aneh itu segera menguap, hanya menyisakan cairan aneh. Dalam sekejap mengumpulkan menjadi telur emas berbentuk oval. Proses pengasuhan telah dimulai. Aku bahkan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum selesai. Di dalam hatinya Lao Feng berkata, menurut pembicaraan Lao Feng dengan juru lelang selama bertukaran, dia mengetahui bahwa pemilik asli adalah iblis klan Monsa level 2 alam semesta. Dan karena itu Lao Feng dapat memulai pengasuhan. Yang dibutuhkan hanyalah memelihara inti kristal kehidupan. Klan Monsa ini memang istimewa. Lao Feng berkata dengan perasaan sangat senang. Bulan lunar ke-12 telah tiba, tahun baru Imlek datang dengan cepat. Seluruh Tiongkok terlibat dalam upacara. Bahkan selama era Nirwana, dengan serangan terus-menerus oleh binatang buas, warga Tiongkok tidak pernah melupakan perayaan ini. Lao Feng juga harus berhenti dari pelatihan dan menghabiskan beberapa hari bersama keluarganya. Pada hari ke-9 di luar pangkalan Jiangnan di wilayah hutan belantara, Lao Feng membawa tongkat panjang emas yang aneh. Tongkat itu mengeluarkan aura yang membuat binatang tidak berani mendekatinya. Lao Feng bisa merasakan tekanan dari tongkat itu. Menggunakan persenjataan Hansen ini terasa seperti membawa gunung. Lalu Babata memberitahunya, perlakukan dengan baik dan peliharalah. Setelah selesai, persenjataan Hansen akan memperlakukanmu sebagai tuannya. Kemudian kamu dapat memulai pelatihan. Dimengerti. Lao Feng khawatir tentang aura senjata yang mempengaruhi keluarganya selama pengasuhan. Oleh karena itu dia secara khusus memilih untuk menuju ke wilayah hutan belantara. Persenjataan Hansen 9 tingkat diaplikasikan. Lao Feng duduk bersila kemudian meletakkan tongkat emas panjang di pangkuannya. Menurut levelku, aku seharusnya bisa menyelesaikan level pertama. Saat ini Lao Feng telah membenamkan dirinya dalam persenjataan Hansen untuk memahaminya. Setelah beberapa saat Lao Feng merasa kesulitan. Sayang sekali, sangat sulit untuk mencapai bentuk ke-9. Di antara seluruh ras manusia di banyak negara alam semesta, sangat sedikit yang benar-benar mencapai bentuk ke-9. Kesulitan menyelesaikan bentuk ke-9 bahkan lebih sulit daripada mencapai tahap abadi. Pada saat ini di dalam kerajaan Gunung Naga Hitam, Pangeran ke-9 Brolin bersama Harge dan Bu Lolin sedang mencari informasi tentang Lao Feng. Pada saat ini perusahaan alam semesta virtual akan mengadakan perlombaan untuk semua pejuang jenius di seluruh alam semesta. Pertempuran antara miliaran jenius di seluruh alam semesta akan segera dilaksanakan. Ini pesta besar untuk seluruh umat manusia. Pertandingan antara pejuang jenius ini diadakan 2 kali setiap 10.000 tahun. Pertarungan para manusia jenius tertinggi di alam semesta akan segera dimulai. Hanya dalam 1 malam berita ini menyebar ke seluruh kerajaan umat manusia. Di area pembunuhan ada ribuan pria berpakaian hitam di padang pasir. Di depan mereka berdiri seorang pria botak berjubah putih. Dia memegang pisau senjata genetik yang memantulkan cahaya dingin. Membunuh. Beberapa ribu pria berpakaian hitam berteriak dan kemudian dengan gila menyerang ke depan seperti kilat. Dewa petir yang berjubah putih tersenyum saat dia berjalan. Dia tiba-tiba bersinar dan pedang di tangannya bergerak. Pedangnya dengan secepat kilat langsung membelah kepala pria berpakaian hitam dan darahnya terbang kemana-mana. Seketika cambuk panjang mengenai lengan kiri Dewa Petir yang menyebabkan dirinya meledak. Ruang di sekitarnya sedikit berubah. Semua pria berjubah hitam ini benar-benar lenyap dan Dewa Petir muncul kembali. Aku melakukan pekerjaan dengan baik. Aku membunuh sekitar 190 lawan dengan level yang sama sepertiku dan dalam sekali jalan. Dengan marah seorang lelaki tua berjanggut putih di depannya mendekat. Kamu sangat bodoh. Tanpa aku, kamu pun bisa mendapatkan domainmu sendiri. Sekarang aku meluangkan seluruh waktu untuk melatihmu dan kamu harus lebih meningkatkannya. Terakhir kali kamu kalah dari Hong, aku sangat malu. Hong tidak memiliki seorang guru saat kamu menyuruhku mengajarimu. Dan kamu masih saja kalah. Aku hampir menang. Jangan lupa, aku tidak pernah mengalahkan kakakku bahkan selama bertahun-tahun. Cukup bagus jika terakhir kali aku hampir menang dengannya. Apa maksudmu cukup baik? Kamu harus membidik lebih tinggi. Baiklah, biar aku bicara denganmu tentang tubuh dan teknik pedangmu. Dari pemeriksaan hari ini, teknikmu masih memiliki cukup banyak masalah. Aku melihat 9 dari mereka dalam sekejap.
Pertama, gerakan pedangmu adalah bagian dari teknik tubuhmu dan kamu tidak bisa melakukannya dengan benar. Lelaki tua berjanggut putih itu menunjukkan banyak kesalahan dan Dewa Petir mendengarkan dengan sangat cermat. Hanya setelah dia menyelesaikan pelatihan, Dewa Petir meninggalkan ladang pembunuhan. Di luar lobi dari ladang pembunuhan, dia melihat pengumuman yang sangat besar di langit. Lalu Dewa Petir membaca isi pengumumannya. Itu pertarungan jenius teratas. Nah, kamu harus berpartisipasi. Ini kesempatan yang sangat langka. Di sampingnya Tuan Wu berkata. Kemudian Dewa Petir dengan cepat langsung menghubungi Lo Feng dan Hong. Saat ini Lo Feng dengan dingin melihat ke depan dan dengan pikiran di dalam hatinya dia berteriak. Tiba-tiba kilatan cahaya keemasan melesat dari tongkat emas di punggungnya. Pada saat yang sama kekuatan aneh yang kuat bergabung menjadi cahaya keemasan. Cahaya itu tampak seperti 9 bilah emas. Pada saat ini 9 bilah emas tersebar dalam satu baris. Dengan bantuan domainnya, Lo Feng menggunakan kesadarannya yang kuat untuk mencoba memindahkan 9 bilah emas kecil itu. Setelah itu 9 bilah emas yang dihubungkan oleh benang emas digabungkan menjadi materi misterius. Akhirnya emas mulai terbentuk. Wajah Lo Feng pucat saat dia menggelengkan kepalanya. 9 bilah emas dengan cepat kembali ke lubang kecil di tongkat emas di punggungnya. Setelah berlatih dengan persenjataan Nansen selama beberapa hari terakhir, dia sudah terbiasa dengannya. Namun bertarung dengan persenjataan Nansen memang sangat sulit. Dia memiliki banyak masalah. Saat ini Lo Feng memiliki domain 5 tahap dan telah melangkah ke pintu masuk hukum asal-usul emas. Pada saat yang sama penguatan kekuatan spiritualnya telah mencapai 58. Tentu saja penguatan ini adalah penguatan alam semesta tingkat 6 bintang bertanduk emas. Kemudian Babata mengingatkan, jangan terburu-buru. Lo Feng, wilayah pemahaman hukum dan kekuatan spiritual sudah cukup untuk melewati tahap pertama. Kamu harus berlatih berulang kali sehingga menjadi alami bagimu. Setelah itu, kamu tidak perlu menggunakan begitu banyak kekuatan spiritual. Dengan santai Lo Feng menjawab, dimengerti. Lo Feng ada panggilan telepon dari Dewa Petir. Mendengar itu Lo Feng sedikit terkejut. Dewa Petir sedang dilatih gila-gilaan oleh AI yang hidup. Babata, hubungkan ke jaringan alam semesta virtual. Tidak lama kemudian Lo Feng dan Hong sama-sama memasuki jaringan alam semesta virtual. Dunia virtual di Pulau Gunung Naga Hitam. Lo Feng dan Hong muncul di padang rumput. Dan pada saat ini Dewa Petir berteriak, "Kakak, kalian akhirnya datang. Cepat lihat ke atas. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu sangat berisik sekali?" Hong tersenyum saat dia melihat ke atas bersama dengan Lo Feng. Pertempuran para jenius. Hong menyipitkan matanya. Di sebelahnya Lo Feng melihat pengumuman itu dengan sangat serius. Semua negara dari alam semesta terdapat 1 triliun petarung jenius akan bertempur. Itu terlalu gila. Seberapa luaskah alam semesta? Dewa Petir lalu berjalan mendekati mereka dan dengan cepat layar muncul di atasnya dan terdapat situs web dunia virtual. Dewa Petir dengan lembut membuka situs tersebut. Setelah membukanya, itu memberikan penjelasan rinci tentang pertempuran manusia jenius dari semesta. Pertempuran jenius ditunjukkan pada semua manusia tingkat bintang. Setiap negara semesta akan mengatur seleksi mereka sendiri secara internal dan setelah memilih elit. Para jenius akan membentuk kelompok dan mengikuti pertempuran jenius terakhir. 1000 jenius teratas di alam semesta akan mendapatkan 3 hadiah besar. 1. Berdasarkan seberapa tinggi peringkat mereka. Yang kedua, mereka akan menerima kesempatan untuk masuk ke dalam daftar nama semesta primal. Yang ketiga, mereka mungkin menjadi anggota inti internal jaringan alam semesta virtual. Di dalam pikirannya lalu Babata berkata, hadiah ini sepertinya lumayan. Hadiah semacam ini layak untuk 1000 jenius teratas. Lo Feng, peluangmu tidak buruk, ayo cobalah. Apa maksudmu mencobanya? Dari nada bicaramu, sepertinya akan sangat sulit bagiku untuk mencapai 1000 teratas. Lo Feng, kamu benar-benar meremehkan triliun jenius di alam semesta. Jika kamu bisa mencapai 1000 teratas dalam alam semesta Ganwu, itu sudah bagus. Mendengar itu Lo Feng menyadarinya. Meskipun sangat sedikit yang abadi di alam semesta, jumlah murid tingkat bintang mencapai triliunan. Dalam hal bakat, banyak yang memiliki garis keturunan yang kuat, tetapi mereka juga memiliki bakat yang sangat tinggi. Bahkan ada lebih banyak orang dengan kemauan besar dan kerja keras. Berita tentang pertarungan jenius membuat ketiga bersaudara itu terguncang.
Kemudian Hong dengan tenang berkata, "Saudaraku, haruskah kita ambil bagian?" Di sampingnya Lo Feng dan Dewa Petir memandang Hong. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi untuk pertempuran. Ketiganya langsung tertawa. "Kalau begitu biarkan kita bertiga bersaudara pergi dan bertarung habis-habisan." Ketiga bersaudara dari bumi juga dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kepahlawanan. Saat ini Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir masing-masing membuka layar di depan mereka dan memasuki situs web perusahaan alam semesta virtual untuk mengirimkan nama mereka. Setelah itu Dewa Petir pun berkata dengan sedikit kaget, begitu banyak orang yang telah mendaftar. Di sampingnya Lo Feng melihat dengan cermat, benar, ini sudah melebihi 2 miliar. Lalu Dewa Petir berkata, "Ketika aku memasuki arena pertempuran untuk berlatih, aku bahkan tidak melihat pengumuman itu. Tapi saat aku keluar, itu sudah ada dan aku langsung datang untuk mencari kalian. Ini pasti belum terlalu lama. Selama aku berlatih, sebenarnya ada begitu banyak orang yang telah mendaftar. Seluruh negara semesta Ganwu memiliki lebih dari 100 juta galaksi." Lo Feng tertawa dan mulai mendaftar untuk acara tersebut. Ketiganya mendaftar pada hari yang sama, namun seluruh umat manusia di alam semesta masih memiliki sekitar 1 bulan lebih untuk mendaftar dalam pertarungan jenius. Karena masih ada waktu tersisa untuk pertempuran, Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir mengambil kesempatan untuk bekerja keras dan berlatih untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan mereka. Waktu berlalu dan di bawah pengawasan galaksi manusia dan negara alam semesta, periode pendaftaran akhirnya berakhir. Di bumi, Lo Feng bersama Dewa Petir dan Hong semuanya menerima pemberitahuan secara bersamaan dan mereka segera memasuki jaringan semesta virtual. Di alam semesta virtual Gunung Naga Hitam, mereka bertiga secara bersamaan muncul di pintu masuk rumah mereka. "Ayah," Little Hai berlari dengan penuh semangat ke arah Lo Feng. "Ayah, aku sudah lama tidak melihatmu di sini. Ayo duduk di pangkuan ayah." Lalu Lo Feng duduk di kursi sambil memeluk putranya. Sebuah layar muncul secara otomatis dan dia dengan cepat membuka surat itu. Setelah melihat pesan itu, Lo Feng merasa tekanan yang luar biasa. Di sebelahnya Hong tersenyum. "Saudaraku, pertempuran jenius ini akan menjadi brutal. Hanya melalui tahap pertama saja, lebih dari 800 miliar peserta akan dieliminasi dan hanya 100.000 yang tersisa. Ada terlalu banyak orang, maka mereka harus mengambil tindakan seperti itu." Dewa Petir dan Lo Feng tertawa, matanya berkilau dengan rasa haus darah. 1 bulan setelah pendaftaran ditutup, hari ini merupakan seleksi eliminasi di dunia Ganwu. Apapun jenis dan bentuknya, mereka semua menganggap diri mereka kuat, termasuk Lo Feng dan saudara-saudaranya. 800 miliar level bintang berkumpul bersama di negara semesta Ganwu. Kemudian Hong bertanya, "Aku di nomor 72 dunia, bagaimana dengan kalian berdua?" "Aku berada di nomor 88 dunia, aku suka angka itu." "Lo Feng, bagaimana denganmu?" "Aku di nomor 1 dunia." Lo Feng mengamati lingkungan yang jauh. Dengan satu pandangan yang dia lihat hanyalah sosok manusia. Semua mengenakan pakaian berbeda. Beberapa dari mereka dengan tinggi mencapai lebih dari 10 meter. Di tengah lautan manusia, Lo Feng dan saudara-saudaranya saling bertukar pandang. Teleportasi akan segera dimulai. Suara jernih itu bergema di seluruh telinga 820 miliar orang di seluruh benua. Dalam sekejap semua orang di sana lenyap. Setelah itu di dalam alam semesta virtual, 8,2 miliar pejuang muncul di masing-masing dunia. Babak eliminasi untuk semua negara alam semesta dimulai secara bersamaan. Selama teleportasi, Lo Feng berdiri di dalam ruang tamu. Di sana gaya gravitasi yang kuat membuatnya agak sedikit gelisah. Di layar kuantumnya, layar secara otomatis menerima dan membuka email penyelenggaraan alam semesta virtual dengan informasinya. Setelah selesai membaca, Lo Feng menarik nafasnya dalam-dalam. Total 10,3 juta kilometer persegi. Benua Cina saja hanya memiliki sekitar 9,6 juta kilometer persegi. Dan 8,2 miliar berkumpul di tempat seperti itu, kepadatannya terlalu tinggi. Kemudian Lo Feng menganalisis gravitasinya. Dari kejauhan ledakan keras terdengar dan Lo Feng dengan cepat berbalik untuk melihat. Salah satu jendela di tingkat atas gedung pencakar langit pecah dengan keras dan 2 sosok manusia menerobosnya. Tiba-tiba seluruh kota dipenuhi dengan ledakan di mana-mana.
Sudah dimulai, Lo Feng segera berjalan kembali ke rumahnya. Setelah itu seorang pria jangkung dan kokoh melangkah masuk. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi energi genetik. Kedua tangannya masing-masing memegang kapak. Ketika dia melihat Lo Feng, dia tersenyum dan berkata, "Kamulah yang pertama." Seketika pria itu dengan cepat terbang ke depan dan mengayunkan tangannya, dan kapak mengiris tepat di udara langsung menuju Lo Feng. Tatapan Lo Feng sangat dingin. Kemudian Forbit Shuttle dengan cepat mengeluarkan cahaya yang membentuk ikan todak. Lalu cahaya itu melewati kepala kapak dan langsung menembus dahi pria tersebut. Kepalanya terbelah dan pria itu jatuh ke lantai. Dengan perasaan yang sangat santai, Lo Feng tersenyum dan melihat ke layar di pergelangan tangannya. Seluruh tahapan akan berlangsung selama sebulan. Pembunuhan akan menjadi sangat intens. Ketika saatnya tiba, membunuh satu orang akan lebih efektif daripada membunuh 100 orang. Aku akan tetap rendah hati untuk saat ini dan terbiasa dengan kekuatan. Kemudian Lo Feng duduk bersila. Sebuah bola emas terus berputar di sekelilingnya. Ya, bola emas ini memang bentuk pertama persenjataan Nansen. Bentuk ini aku masih belum terbiasa. Aku hampir tidak bisa melepaskannya. Aku bahkan tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya. Dibandingkan dengan itu, aku sudah berlatih sampai aku sepenuhnya mengendalikan informasi ikan todak dan bisa menggunakan kekuatan aslinya. Sekarang juga aku harus fokus dan berlatih pada bentuk pertama sampai aku terbiasa untuk menggunakannya. Saat ini keluarga Lo Feng berada di pesawat dan mereka semua melihat layar besar di depannya. Peringkat ayah terus menurun. Anaknya khawatir melihat di layar. Saat ini peringkat Lo Feng bersama Hong dan Dea Petir terus menurun. Lo Feng dan Hong memang berada di urutan paling bawah karena peringkat mereka cukup rendah dan tidak terlihat sama sekali. Saat ini di dunia pertama, Lo Feng masih duduk bersila dengan tenang. Sejumlah besar energi emas dengan benang yang menembus semuanya telah membentuk bola dan itu berputar di depannya. Lo Feng merasa lelah. Jumlah energi yang dikonsumsi saat mengendalikan persenjataan Nansen terlalu tinggi. Lo Feng duduk bersila dengan sabar selama sekitar 1 jam untuk memulihkan energi rohnya. Eliminasi dunia pertama ini sudah berlangsung selama 10 hari. Selama itu aku berada di gedung ini. Bahkan ketika orang masuk, aku terlalu malas untuk bergerak, kecuali mereka datang terlalu dekat. Lo Feng melihat layar yang menunjukkan poinnya. Poinnya saat ini 92 dan peringkat poinnya saat ini 92 dan di peringkat 68 juta lebih. Ada lebih dari 60 juta orang dengan skor lebih tinggi dariku. 10 hari ini aku sudah mengasah dasar-dasarku juga dengan teknik khusus dari energi roh. Sudah waktunya untuk bergerak, biarkan pembantaian dimulai. Setelah itu Lo Feng berdiri dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Temanku, untuk bisa bertahan 10 hari ini, kamu pasti tidak bodoh. Untuk benar-benar berani melepaskan energi spiritual untuk memindahi daerah tersebut, kamu harus sangat percaya diri. 6 sosok manusia di depannya itu terpisah. Seorang pemuda tersenyum dingin sambil memegang pisau busur merah di tangannya. Lo Feng menatap 6 orang di depannya. Untuk bisa bertahan sampai sekarang, poin ke-6 orang ini pasti lebih tinggi darinya. Tiba-tiba serangan roh tak terbentuk menembus kesadaran Lo Feng. Lo Feng menangkis dengan energi rohnya sebagai bentuk pertahanan. 2 pemuda secara bersamaan menyerang dengan pedang yang diresapi petir. Kilatan perak dan kilatan keemasan melesat dari kejauhan. Saat ini Lo Feng berdiri di atas Forbit Shuttle saat tubuhnya dikelilingi oleh energi emas. Dia dengan mudah menghindari serangan musuh. Domainnya sangat kuat. Ekspresi 6 orang itu berubah. Mati, pikiran Lo Feng bergerak dengan cepat. Kemudian seekor ikan emas bergegas keluar dari Forbit Shuttle dan membentuk busur dengan cepat melewati mereka berenam. Satu benar-benar selamat. Lo Feng memandangi pemuda kurus itu dan 5 lainnya sudah tewas. Pemuda itu memegang pisau busur merah sambil menatap Lo Feng. Pada saat yang sama, angka-angka di layar pergelangan tangannya melonjak. Saat ini poin Lo Feng telah mencapai 8.162 dan di peringkat 122.000. Kekuatan Lo Feng membuat pemuda itu merasa takut. Dia menatap Lo Feng dengan tajam dan berpikir, terlalu kuat. Dia sudah mengetahui konsep hukum alam semesta. Apa yang harus aku lakukan?
Jumlah poin yang aku miliki sekarang tidak cukup untuk mencapai 1000 teratas di dunia pertama. Jika aku mati, itu pasti sudah berakhir. Dia seorang pembaca roh dan juga memiliki senjata roh tipe terbang. Kecepatan terbangnya jauh lebih cepat dari kecepatan lariku saat ini. Bahkan jika aku mencoba untuk melarikan diri, aku pasti tidak akan bisa. Kemudian pemuda kurus itu berteriak, "Aku telah melakukan kesalahan. Kamu sebenarnya adalah seorang pejuang yang melangkah melalui gerbang hukum asal. Aku mungkin punya beberapa informasi di sini untukmu. Selama kau mengampuniku, aku akan memberitahumu." Lo Feng menatap pemuda itu. "Baiklah, seluruh dunia pertama memiliki total 91 kota. Setiap kota memiliki hampir 100 juta peserta." Pemuda itu memandang Lo Feng. "Dalam 10 hari ini kami dapat menentukan bahwa setiap kota memiliki beberapa pejuang yang terkenal. Siapapun yang bertemu dengan salah satu prajurit ini harus menghindari mereka sepenuhnya. Aku akan memberitahu nama dan informasi tentang para pejuang di kota ini jika kamu bisa mengampuni aku." Di depannya Lo Feng hanya tersenyum. "Jika kamu bertemu dengan tembok besi akan terlambat untuk menyesal," kata pemuda itu. Lo Feng tersenyum dan menatapnya. "Bukan hanya kota ini, bahkan di dunia pertama tidak ada satu orang pun yang mampu membuatku merasa takut." Lalu ekspresi pemuda itu langsung berubah. Kemudian dia dengan cepat menjadi cahaya hitam dan langsung terbang ke arah Lo Feng. Dengan kecepatan tinggi, pisau busur di tangannya mengiris Lo Feng. Di atas Forbid Shuttle, Lo Feng menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghindari serangan itu dengan jarak yang jauh. Ikan emas dengan senang hati terbang di sekitar sisi Lo Feng. Ia kemudian mulai terbang menuju pemuda kurus itu dan dalam sekejap ia telah mencapai tepat di samping pemuda itu. Bentuk tubuh pemuda kurus itu adalah monster. Pisau merah darahnya sekali lagi memblokir ikan pedang emas. "Aku paling benci jenis pembaca roh ini." Pemuda itu dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Menginjak senjata roh dan membuat orang lain tidak bisa menangkapnya. Juga menyerang dan mengendalikan senjata roh dari kejauhan. Brengsek, dia benar-benar tenggelam dalam domainnya dan mengendalikannya. Pemuda itu mencoba yang terbaik untuk menggunakan semua kekuatannya dan menangkis ikan emas yang tampaknya tidak berbahaya itu berulang kali. Ekspresi Lo Feng menjadi serius. Dengan kendali penuhnya, benang hukum asal menyatu sempurna dengan ikan pedang emas. Kelenturan dan kecepatannya segera meningkat pesat. Cahaya keemasan melewati pisau pemuda itu dan menembus dahinya, meninggalkan lubang yang dalam di kepalanya, dan matanya berputar tampak tidak puas. Lo Feng berjalan mendekat dan menatapnya. Dia berkata dengan sangat lembut, "Kamu cukup kuat. Dalam hal domain, kamu bahkan telah melebihi saudara keduaku. Adapun gerakanmu hanya sedikit lebih lemah dari saudara keduaku. Sayang sekali kau bertemu denganku, karena itu kau mati." Mereka yang kuat selalu memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Selama serangan itu, Lo Feng bahkan tidak melepaskan domainnya. Lo Feng saat ini sangat kuat. Babata telah memutuskan bahwa Lo Feng akan bekerja keras dan menerobos ke 1000 teratas negara semesta Ganwu. Lo Feng mengatakan bahwa di seluruh dunia pertama tidak ada orang yang dia takuti. Itu sepenuhnya karena kepercayaan dirinya. Itu poin yang cukup banyak. Lo Feng menunduk dan melihat. Saat ini poin Lo Feng adalah 15.920 dan di peringkat 62.912. Cara membunuh ini jauh lebih baik. Mata Lo Feng memiliki kilatan kegembiraan. Saat pertama kali dimulai, membunuh satu orang hanya menghasilkan 1 poin. Tapi sekarang membunuh satu saja sekarang bisa memberiku ribuan poin. Ini pasti lebih mendebarkan. Negeri Ganwu pasti memiliki 1 triliun jenius yang kuat. Kalau begitu, ayo kita bunuh mereka. Aku harap setidaknya ada 1 orang yang dapat memaksaku untuk menggunakan domainku. Lo Feng membawa pisau dan perisai pertempuran di punggungnya saat dia berjalan melalui kota yang sunyi. Sepanjang jalan dia sering melihat mayat. Memindai dengan energi rohnya, dia memilih yang selamat dan mulai terlibat dalam pembantaian. Semakin tinggi aku pergi, semakin lambat aku naik pangkat. Namun ini masih cepat. Aku hampir mencapai 1001 teratas. Lo Feng berkata dengan gembira. Dalam pesawat alam semesta yang indah itu, salah satu pangeran kerajaan berteriak dengan keras. "Brolin, cepat lihat."
Negara semesta Ganwumu memiliki negara yang telah berhasil masuk ke 101 teratas. Mendengar itu mata Brolin bersinar dan dia menoleh. Cepat dan buka. Di sebuah layar muncul informasi, yaitu dunia pertama, peringkat 997 Lofeng, Gunung Naga Hitam. Kemudian Brolin tertawa dan berkata dengan keras, Lofeng ini adalah seorang jenius yang dibina secara khusus oleh kerajaan Gunung Naga Hitam kami. Seketika dia langsung kaget. Lofeng, nama ini ya benar. Bocah di dalam dunia itu juga disebut Lofeng. Jangan bilang padaku, tidak, itu pasti tidak mungkin. Ada banyak nama serupa di alam semesta. Brolin, Gunung Naga Hitammu tidak buruk. Ada satu yang berhasil masuk ke 1001 teratas. Dari Gunung Naga Hitam kami, ada seseorang yang berhasil mencapai 1001 teratas. Lofeng, belum pernah mendengar nama itu. Cepat periksa dari mana asalnya.